Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada kita pada hari ini tertulis di dalam Roma 1 ayat 1-7. Mari kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 1-4. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Sambutlah dia yang dijanjikan Allah. Dalam menyambut kedatangan seseorang yang sedang dinantikan, tentu kita melakukan beberapa hal dengan harapan yang sedang kita tunggu akan merasa puas dengan sambutan kita, merasa hangat dengan segala perlakuan yang kita lakukan. Sambutan yang demikian kita persiapkan karena kita mengetahui jadwal kedatangannya, misalnya hari dan tanggalnya. Tetapi bagaimana cara kita menyambut yang sangat kita nantikan, tetapi kita tidak tahu kapan dan bagaimana tibanya? Untuk hal ini, maka penyambutan yang harus kita persiapkan adalah harus setiap waktu. Jangan lengah, harus benar-benar tetap dalam posisi mawas diri, berjaga-jaga dan bersiap dalam menantikan kedatangannya. Maka fokus kita bukan kepada waktu kedatangannya, tetapi fokus kepada apa yang harus kita lakukan selama menanti dan menyambut kedatangan Dia yang dijanjikan Allah. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita melakukan beberapa hal sebagai penyambutan kita akan Dia yang dijanjikan Allah, yaitu jadilah hamba Kristus yang setia. Seperti Paulus yang disebut sebagai Rasul Yesus Kristus, Paulus menyebut dirinya sebagai hamba Kristus. Hamba yang taat sepenuhnya kepada tuannya, di mana tuan yang dikatakan Paulus di sini adalah Yesus Kristus. Hamba bukan sebagai penghinaan, tetapi sebagai penghargaan dalam tugas panggilannya. Dia juga sebagai rasul, utusan, dan dapat dipercaya. Paulus mengajak jemaat menjadi hamba dan milik Kristus dengan memiliki karakter dapat dipercaya dan setia. Kita adalah milik Kristus yang otomatis menjadi hamba Kristus. Panggilan kita sebagai hamba Tuhan, di mana kita terikat dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, menjaga perilaku dan karakter. Janganlah menjadi hamba duniawi yang diperbudak oleh keinginan dan hawa nafsunya dan hal lainnya. Jadilah hamba Kristus yang setia. Kedua, layanilah Tuhan dengan apa yang ada padamu. Tidak semua kita terpanggil atau memiliki jabatan atau kedudukan di tengah-tengah gereja. Tetapi kita semua adalah hamba Tuhan yang diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan akan menjadi berkat baik di mata Tuhan maupun di mata sesama. Pelayanan melalui profesi yang apa yang ada pada kita sangat berharga di mata Tuhan. Hormatilah panggilan Tuhan bagimu dalam bidang apapun dan hargailah tugas panggilan sesamamu dengan melakukan tugas pelayanan kita masing-masing dalam profesi atau apa yang ada pada kita. Maka lakukanlah untuk Tuhan, sebab semua itu berasal dari Tuhan. Kemudian terimalah Injil yang memberi kekuatan bagi orang percaya. Injil adalah kekuatan bagi orang percaya. Dalam keadaan lingkungan Roma yang berkembang dalam ilmu dan filsafat, mereka tidak begitu tertarik dengan pengajaran agama. Misalnya kelahiran Yesus, kebangkitan, sebab bagi mereka tidak ada kehidupan setelah kematian. Injil bagi Paulus sudah ada sejak dalam perjanjian lama. Injil adalah kekuatan Allah dalam menyelamatkan setiap orang berdosa. Injil adalah sumber kekuatan yang menyelamatkan, sumber tenaga, sumber kekuatan yang menyelamatkan, menangkal bahaya, memberi kita penyembuhan total dalam hidup kita, bebas dari berbagai bahaya. Injil itu adalah kekuatan Allah, bukan hasil penemuan manusia. Tidak sekelas dengan ajaran filsafat. Injil itu bukan hanya sekedar ajaran moral. Injil itu adalah diri Allah sendiri. Firman itu adalah Allah. Itulah sebabnya firman itu, Injil itu kekuatan Allah yang disampaikan kepada kita
untuk menjadi kekuatan dan pedoman supaya kita tidak jatuh kepada bahaya dan menjauhkan kita dari segala ancaman. Terakhir, penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi orang yang setia. Kasih karunia Allah tidak akan pernah lepas dari setiap orang yang taat sebagai hamba Kristus dapat dipercaya dan membuat Injil menjadi sumber kekuatan. Ada penyertaan Tuhan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyerahkan dirinya sebagai orang percaya yang setia. Melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan menjanjikan damai sejahtera dalam berbagai wujud kehidupan hambanya. Marilah kita menjalankan tugas kita, menyambut yang dijanjikan Allah dengan menjadi hamba Kristus yang setia. Dapat dipercaya, yang selalu beroleh kekuatan dari Injil Kristus, dan percaya akan penyertaan Tuhan dalam segala keadaan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Biarlah kami senantiasa bersiap sedia di dalam menyambut kedatangan-Mu ya Yesus Kristus, dan Engkau mendapati kami sebagai orang yang percaya, yang setia, yang dapat dipercaya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.